Kelanjutan proyek pengembangan waterfront atau reklamasi pantai Malalayang mendapat masukan dari sejumlah warga yang tinggal di sekitar lokasi reklamasi. Dalam konsultasi publik analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang digelar pada Jumat lalu, warga meminta pemerintah dan pihak pengembang harus serius dalam melakukan kajian untuk melanjutkan proyek reklamasi tahap 2 itu. Menurut warga, jika reklamasi ini akan dilanjutkan, maka pihak pengembang harus memperhatikan kelangsungan hidup masyarakat di pesisir pantai Malalayang. Pengembang diminta melihat dampak yang berpotensi timbul akibat reklamasi seperti banjir hingga pergeseran tanah yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Masyarakat juga meminta pihak pengembang PT TJ Selvanus untuk membangun lokasi tambatan perahu bagi nelayan serta tempat khusus untuk warga menggelar acara kemasyarakatan. DP dampak air kalau hujan Pak luar biasa. Sehingga kami meminta pada saat ini agar supaya pihak pengembang maupun para pakar lingkungan sebentar akan mengkaji benar-benar itu agar supaya bagaimana arus air ini dia tetap sama seperti saat ini. Tidak ada dampak kepada masyarakat. Teknisnya tentu nanti pengembang dan para pakar yang mengatur. Ini kami hanya meminta, bukan mengusulkan nih Pak, tapi meminta penjelasan agar supaya kedua sungai yang ada, Sungai Boki dan sungai antara Malalayang Timur dan Bahu, itu dibuatkan bagaimana teknisnya diserahkan kepada pengembang. Menurut pemerintah, diskusi AMDAL ini sangat penting dilakukan bersama masyarakat sebagai acuan apakah reklamasi ini layak dijalankan atau tidak. Proses AMDAL itu dia panjang, dia dari proses yang izin kesesuaian ruang, kemudian konsultasi publik, itu harus melalui tahapan-tahapan ini, dan ini tahapan pertama untuk konsultasi publik. Kalau itu dipenuhi tentunya dia akan masuk ke kewenangan Dinas Lingkungan Hidup itu untuk membahas AMDAL. Nah, ini kita tunggu, makanya kita melihat mana apa-apa yang diusulkan, apa-apa yang menjadi tugas daripada konsultan, penyusun, dan tentunya pemrakarsa. Nah, itu yang kita sementara tunggu ini, kita lihat dari apa masukan-masukan daripada masyarakat yang terdampak. Sesuai dengan kewajiban yang kita harus laksanakan adalah sosialisasi. Jadi ini sosialisasi pertama yang kita laksanakan dan berjalan dengan baik, dan kita menerima saran-saran dan masukan dari para warga sekitar yang akan berhubungan langsung dengan hasil reklamasi kita. Terkait regulasi Pak, kalau terkait regulasi bersama dengan Pemkot seperti apa? Aman Pak? Aman. Pemkot adalah sebagai mereka yang akan memberikan perizinan setelah reklamasinya selesai Pak. Jadi dengan Pemprov Pak. Jadi semua perizinan sekarang disatukan di pusat Pak. Jadi melalui Kementerian Kelautan dan KLH Kementerian Pusat. Proyek pembangunan waterfront di pantai Malalayang ini sudah memasuki tahap kedua dengan total keseluruhan lahan seluas 19,97 hektar dengan kedalaman timbunan 7 hingga 10 meter. Lokasi reklamasi di pantai Malalayang ini akan dikembangkan menjadi area wisata baru dengan fasilitas hotel komersil, ruang terbuka, sentra UMKM, serta berbagai wahana penunjang yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Tim Liputan melaporkan dari Manado.